Nah, jadi hati-hati kayak kita berkedok untuk aku jadi profesi tertentu untuk menolong orang banyak dan lain sebagainya. Tapi tujuan-tujuan utamanya balik lagi ke diri gitu, untuk menolong diri sendiri sebenarnya supaya diri lebih famous. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Jalan Bareng Podcast. Ya. Aku Bobby dan ini istriku Sepri. Betul. Kami berdua adalah host dari podcast ini. Dan di podcast episode kali ini kita akan membahas seputar tentang pertanyaan yang sering kita terima. Yaitu adalah kenapa kamu nggak ambil spesialis? Baik dari orang tua, kerabat dekat, orang baru dekat, kenal, sampai orang dari mana tahu dokter lo nggak ambil spesialis gitu. sampai di sini pun teman kuliahku juga ada yang nanya, kamu kenapa gak ambil spesialis? Aduh, gue pikir gue udah pindah ke luar negeri kagak bakal ditanya juga. Tapi sebenarnya tujuan podcast ini bukan dalam rangka kami menjawab pertanyaan itu. Tetapi karena pada saat kami berdiskusi tentang pertanyaan itu, kita jadi menemukan dimensi-dimensi lain tentang panggilan. Jadi yang hari ini mungkin akan kita bahas adalah tentang si panggilan ini gitu. Yang sebenarnya kalau teman-teman lihat di episode-episode sebelumnya itu udah pernah disinggung sedikit di mengetahui kehendak Allah. Ada dua mengetahui kehendak Allah sama quarter life crisis. Ya, nanti ting di sini. Berasa ada tingnya ya. Nah, oke. Kalau kamu sendiri misalnya ditanya pertanyaan kayak gitu, pasti kan sering kan? Sering banget. Tapi bukan Bobby yang sekarang, Bobby yang dulu habis internship. Kamu jawab apa? Biasanya. Dulu pas aku lulus, itu kan kita internship, kita ada tawaran untuk bekerja di rumah sakit swasta. Pas ditanya kenapa nggak ambil spesialis, saya sedang bekerja dulu. Jadi kesempatannya yang ada di depan mata saat itu adalah bekerja, bukan magang ataupun untuk ngambil spesialis. Jadi bekerja kamu, langsung jadi klinisi. Klinisi pada saat itu. Terus dan tambahan-tambahan pekerjaan lainnya yang tidak usah disebutkan. Yang sangat wide ya. Sangat wide range-nya. Variety-nya. Dari intensive care, bank darah, PPRA, tenaga kerja lain, ada banyak lah. Ya gitu. Nah, iya benar. Jadi kalau kamu berarti jawabannya lebih ke arah yang di depan mata pada saat itu tidak terbuka ke spesialis tapi ke tempat pekerjaan di rumah sakit. Kalau kamu? Aku nanti aja. Kamu nanti. Tapi enggak. Tapi kalau setelah itu kan sebenarnya setelah bekerja itu ada dong sebenarnya kesempatan buat spesialis ya kan. Kalau ada mau diadain ada sih sebenarnya. Iya, nah tapi kenapa gitu? Maksudnya kan maksud aku gini loh, kamu kan flow kesini tuh bukan karena kamu ikut flow doang kan, tapi kayak ada emang intentional effort kamu untuk kayaknya gue pindah ke sini deh gitu. Iya. Itu apa? Jadi di dulu waktu kuliah itu kan nggak pernah sama sekali terpikir tuh bidang yang sekarang nih public health. Kemudian pas di rumah sakit boro-boro ada ngurusin public health. Karena emang rumah sakit bukan concernnya di public health. Sebenarnya secara theoretically bisa dan dianjurkan malah, tapi ya tahu sendiri ya, kuratif aja gitu kan. Mayoritas. Dan jadi waktu itu nggak kepikiran untuk ngambil bidang yang sekarang, ekonomi kesehatan apa itu gitu. Dan kemudian waktu inilah ya kami mempercayainya di topik kali ini, inilah memang pimpinan Tuhan yang tak terlihat itu gitu. Jadi waktu itu dulu pengen jadi spesialis, pengen magang sama dokter bedah, tapi nggak terbuka kesempatan. Tuhan bukakan yang lain gitu. Dulu waktu itu sempat ngurusin akreditasi, akhirnya tahu lah runyamnya tuh manajemen tuh kayak apa. Terus bukan jadi kayak merasa seolah-olah aduh aku harus belajar ini supaya bisa menjadi superhero. Bukan, itu jadi ada lagi episode superhero kompleks. Superhero syndrome, savior kompleks. Itu juga ada episode yang pernah kita bahas. Bukan jadi kayak gitu sih, tapi kayak pengen ini behind ini semua apa sih manajemen ini gitu. Nah akhirnya cari-carilah di UK, pernah dulu cari nggak lulus, di Australia juga cari 2 kali nggak tembus juga. Akhirnya baru kesini dan akhirnya belajar ini pun kayak dapet klik gitu oh ini maksudnya dulu. Aku bingung itu dulu kenapa misalnya pelayanan rumah sakit itu seperti itu bentuknya. Karena ada elemen-elemen ini kayak gitu, dan akhirnya terbuka untuk yang lebih besar lagi. Makin lama makin ada jalan yang makin banyak. Kalau aku tuh kenapa tadi menanyakan itu karena
ini kan kita topik besarnya adalah soal panggilan ya. Dulu kami tuh punya, at least ini di kami ya, nggak bisa digeneralisir ke semua teman-teman mungkin, tapi di kami ada kekeliruan yang kami miliki perihal panggilan ini kan. Nah dulu tuh aku sebutin ya, misalnya satu, kami tuh dulu mengidentify panggilan tuh sama dengan satu profesi atau satu pekerjaan tertentu gitu, ya nggak sih? Setuju. Sehingga waktu itu ya udah, panggilan jadi dokter berarti yang dalam bayangan kami jadi klinisi gitu, jadi klinisi. Atau jadi nextnya adalah spesialis gitu, atau ya misalnya yang lain. Jadi intinya adalah bukan ke spesialisnya sih, tapi intinya tuh jadi terkotak ke satu doang nih, satu profesi atau pekerjaan tertentu gitu. Ya, terus juga yang kedua ke tempat tertentu. Ya. Ada catatannya. Ke tempat tertentu. Iya, kita dulu mikirnya, aduh, kita di kota besar nih. Harusnya kita ke hutan rimba gitu. Ya, padahal ada lagunya kan, walau lagunya. Dalam kota besar atau dalam rimba. Ya. Kita tuh dulu kok pemikirannya adalah kalau jadi dokter, dokter yang misionaris itu, dokter yang baik itu adalah dokter yang bisa mengerjakan panggilan itu. Yang mengerjakan panggilan itu adalah yang pergi ke rural, yang pergi benar-benar ke tengah hutan untuk bisa mengaplikasikan gitu ilmunya. Ya, atau juga kami berpikir juga dulu tuh kalau panggilan misalnya kita di kota di satu tempat ya udah di situ aja gitu, menanam fix gitu ya. Yang mana sebenarnya kenapa tadi aku bilang ini? Betul. Ini deh poinnya. Kenapa? Nggak apa-apa, aku mau. Kenapa? Bangkitkan mana nih? Nggak. Sebenarnya kenapa tadi aku bilang kayak kekeliruan dalam tanda petik, karena bagi kami ini akhirnya membawa kepada jebakan Batman yang lain gitu. Yang pertama, kalau aku berpikir ketika aku udah mencapai suatu profesi tertentu atau suatu pekerjaan dalam hal misalnya title tertentu, itu artinya aku tuh panggilanku udah selesai. Gitu. Dan yang kedua, regarding tempat, jadi udah harus di satu tempat doang. Aku tapi jadi jatuhnya menuhankan itu tempat. Maksudnya jadi nggak terbuka akan pilihan lain yang mungkin aja itu kehendak Tuhan gitu untuk di tempat lain. Nah tapi ini again gak bisa di generalize karena ada juga orang-orang yang memang secara spesifik Tuhan kasih anugerah untuk ada di satu tempat, ditanam di satu tempat, betul. Jadi di satu tempat, ada di satu profesi gitu. Tapi bagi kami itu tuh jadi satu kekeliruan karena betapa kami tuh terlalu pakai kacamata kuda gitu. Iya. At least untuk di case kita ya. Itu adalah kekeliruan bagi kami gitu. Sama yang berikutnya juga. Ya, jadi berikutnya kita jadi mudah untuk menstereotype orang gitu. Oh, kalau dia kerja di kota besar, apalagi rumah sakit swasta yang bonafit, wah berarti ini kurang ngerjain panggilan nih. Karena kita udah pakai kacamata kuda yang menstereotype bahwa kalau panggilan tuh harus menderita yang in terms of menderita kelihatan secara kelihatan ya, physically kelihatan. Dan menderita. Yang terminologi dan definisi menderitanya juga kita yang bikin. Gitu. Nah itulah kekeliruan kita, gitu, keberdosaan gitu. kita waktu itu. Iya gitu. Dan itu juga bikin kita merasa bersalah kalau misalnya kita kayak dapat gaji sekian, wah kita lagi kerjain panggilan apa enggak ya gitu. Padahal kan kalau misalnya kita melihat dari perspektif maksudnya secara keseluruhan dari terang firman Tuhan, itu tuh how God lavishly berkatin kita kan sebenarnya. Memprovide hidup kita. Iya gitu. Tapi ya itulah. Sustain hidup kita. Iya benar. Jadi tapi itulah jadinya kita pakai kacamata kuda gitu. Dan kalau aku yang lebih dalam lagi tuh aku jadi bertanya-tanya, kekeliruan itu tuh membawa aku kayak sebenarnya waktu aku ngerjain panggilan ini aku tuh lagi nyari Tuhan atau lagi nyari si panggilan ini tok doang gitu loh. Ya jadi waktu bertanya soal panggilanku apa ya Tuhan, itu tuh sebenarnya aku cari itu Tuhan ya, atau cepetan deh Tuhan kasih tahu deh panggilannya apa, habis itu aku kerjain gitu. Jadi seakan-akan kalau udah dapat panggilan yang menurut sesuai dengan kehendak kita, oke, aku nggak butuh lagi Tuhan. Iya. Karena aku udah dapat apa yang mau aku cari, yaitu panggilan. Padahal gitu. Padahal lupa kalau panggilan itu menurut Guinness adalah ada seseorang yang memanggil dan ada objek yang dipanggil. Dalam kekristenan yang memanggil itu adalah Allah, pencipta hidup kita dan juru selamat kita, dan kita yang dipanggil adalah orang tebusannya. Untuk mengerjakan bukan semata-mata pekerjaan yang di posisi tertentu, di tempat tertentu, tapi melebihi yaitu untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Setuju. Jadi nggak ada
sangkut pautnya dengan diri kita. Iya benar. Jadi balik lagi kayak tadi Bobby bilang, ada yang memanggil, ada yang dipanggil. Jadi itu tuh matter of relation aku lihatnya. Jadi panggilan tuh selalu pertama-tama kepada seseorang. Seseorang yang memanggil. Siapa yang memanggil? Kalau kita orang umat pilihannya, kita percaya yang memanggil kita tuh Allah gitu. Jadi yang paling ultimate adalah panggilan yang kepada Allah ini, kepada seseorang ini gitu. Kita lihat patternnya tuh muncul di Alkitab kan, kayak Abraham gitu, dipanggil. Dari Adam juga bahkan. Adam juga dipanggil oleh Allah. Jadi ya kamu manusia pertama, manusia yang sesuai dengan gambar dan rupanya Allah gitu. Nah kemudian Abraham. Kemudian Abraham jelas sekali dipanggil keluar menuju ke tanah perjanjian. Kemudian keturunan-keturunannya yang lain, bahkan bangsa Israel yang diperbudak oleh Mesir pun dipanggil keluar. Dipanggil keluar bukan semata-mata mereka lepas daripada perbudakan dan melakukan pekerjaan lain gitu di tempat lain, tetapi untuk beribadah kepada Allah. Kan itu kan Musa kan. Pelitnya gitu ke Firaun kan gitu kan. Aku ingin membawa umat Allah keluar untuk beribadah kepadanya gitu kan. Kemudian Firaun jangan. Firaun kan juga ini sama kayak sebenarnya kayak natur dosa ya. Ingin menahan kita supaya tetap menyembah Dia. Nah, jangan-jangan kayak panggilan yang menurut kita panggilan ini ingin menahan kita untuk keluar. Panggilan yang sesungguhnya. Jadi seakan-akan kita diperbudak sama yang namanya panggilan yang menurut definisi kita tadi. Betul, exactly. Gitu. Jadi ya itu di dalam Alkitab tuh patternnya sebenarnya udah kelihatan ya. Jadi selalu dipanggil tuh dari gelap ke terang, dipanggil keluar untuk beribadah, untuk punya relationship sama seseorang yaitu Allah, dan untuk memuliakan Dia gitu. Dan lebih jauh lagi setelah itu kan udah dipanggil dari gelap ke terang, tentu bangsa Israel dan kita juga Israel di Perjanjian Baru gitu ya, diharapkan untuk punya hidup seperti orang-orang yang udah ditebus gitu, hidup seperti orang-orang yang tinggal di dalam terang ya. Jadi harus hidup kudus dong, sama seperti yang memanggil gitu. Makanya kan di Imamat 19 ayat 2, di 1 Petrus 1 ayat 16 gitu berulang dibilang gitu, kuduslah kamu sebab aku kudus gitu. Karena Allah yang memanggil kita itu adalah Allah yang kudus, jadi ya kita juga harus kudus. Jadi maksudku ternyata panggilan tuh lebih luas daripada hanya sekedar tadi tempat ataupun profesi gitu, ataupun ya current state of life lah gitu ya kan. Ngomong-ngomong tentang kekudusan itu menjadi satu atribut yang penting banget yang perlu kita lihat dari Allah gitu. Karena tanpa kekudusannya tuh segala sesuatu itu runtuh gitu. Karena itulah yang paling utama dari Allah kan. Karena di Alkitab pun bilang malaikat bernyanyi kan, kudus, kudus, kudus. Ya kan? Gak pernah ada kasih. Benar atau yang lain lah. Adil. Tapi kudus. Nah, itu jadi penting banget supaya kita selama hidup kita di dunia ini pun yang ditebus ini bisa merefleksikan Allah yang kudus tadi gitu. Dan menuju itulah memang tujuan panggilan hidup kita serupa dengan anaknya. Tapi memang di Wahyu dibilang memang ada angka manusia kan, yang 666 itu. Ini maksudnya bukan kayak semacam kayak ada okultisme yang gimana banget itu. Tapi 66 ini aku dengar juga dari ada salah satu teman teolog. 666 ini maksudnya adalah diri gitu. 3 kali diulang. Kontras dengan Allah yang 3 kali diulang, kudus. Sementara kita maunya diri yaitu kembali lagi aku yang harus diutamakan. Aku yang harus tahu nih panggilanku ke tempat ini apa gitu. Dan aku yang atur caranya. Dan sebagainya. Jadi balik lagi memang kita sebagai umat tebusan Allah harus menjawab panggilan untuk hidup kudus itu. Penting karena sekali. Ya Allah kita tuh Allah yang kudus. Allah kita gitu itu Allah yang kudus. Dan semua yang keluar dari dirinya tuh ada di dalam kekudusannya. Kasihnya kasih yang kudus, ya kan? Keadilannya yang kudus gitu kan. Waktu Dia kasih kita berkat itu juga keluar dari kekudusannya. Termasuk waktu Dia kasih kita panggilan itu tuh keluar dari kekudusannya. Itu yang membedakan Dia dengan ilah-ilah lain yang sebenarnya itu bukan Allah sih ya, cuma satu Allah kita gitu. Nah itu kan panggilan yang umum gitu kan ya Pak. Nah kemudian kan kalau Osgenes dia bilang sih ada panggilan primer, ada sekunder, ya gitulah ya. Dia bilangnya secondary gitu. Tapi panggilan khusus ya. Iya betul, panggilan khusus. Nah panggilan khusus inilah yang mungkin kita suka terjemahin yang tadi gitu, jadi profesi vokasi betul gitu. Dan ketika kita discern panggilan vokasi kita tuh mau apa, kita include berbagai macam hal, faktor misalnya talent gitu ya kan.
gift kita gitu, atau apa local confirmation kalau tadi bahasanya, konfirmasi dari orang sekitar, iya, dan terutama dari gereja Tuhan. Iya, benar, konfirmasi dari orang-orang percaya, gitu kan, dari orang tua, dari orang terdekat gitu. Yang akhirnya kita terjemahkan menjadi kayaknya aku vokasinya atau pekerjaannya secara khusus personal calling aku adalah ini gitu. Nah, ya di Alkitab juga ada kan ya, kayak misalnya Paulus dia bilang kan, I make it my ambition untuk bisa preach di tempat di mana Kristus belum diberitakan gitu. Itu kan his personal calling gitu, punya Paulus punya gitu. Dan kita juga masing-masing tuh ada lah gitu ya kan, personal calling yang terus mesti kita gumulkan. Nah, tetapi menurut aku nih ya, tetap aja meskipun kita tetap perlu tentu menggumulkan panggilan hidup kita ya secara personal, tetap yang paling penting itu adalah panggilan kepada seseorang ini, tadi gitu. Ya, meskipun itu tadi tentang vokasi, tapi di dalam yang pertama tadi, yang primary tadi ya. Betul. Di dalam tuh aku bukain dulu ayatnya. Nah, ini ada Roma 8 ayat 29. Mungkin kamu baca. Oke, aku bisa baca. Ini setelah dari ayat favorit Roma 8 ayat 28 ya, ayat favorit kita ya, semua. Ini dibilang, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jelas sekali memang panggilan kita itu adalah, atau penentuan arah dari semula itu adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus anaknya. Iya. Jadi waktu kita mau lagi mencari lah ibarat gitu ya, mau cari tahu gitu apa panggilan khusus kita, menurutku ini tuh satu faktor penting yang harus kita jadi waktu aku ngerjain panggilan itu, aku makin serupa gak sih dengan Kristus? Benar. Atau aku makin banyak berdosa waktu ngerjain itu, makin suka duitnya, makin suka gajinya, makin suka tempatnya nyaman, benar. Dan jadi makin lama makin jauh dari Kristus. Itu juga jadi pertimbangan sih. Makin kudus gak hidupnya, makin mencintai gereja Tuhan apa enggak, ya kan? Makin mau punya hati memuridkan apa enggak sekarang. Dan ya kalau yang lebih perintilan lagi, itu buah roh ada gak gitu ya, makin lahir gak makin gitu. lahir ya gitu Jadi karena ya menurut aku dalam tanda petik ya, percuma aja gitu kalau misalnya kita udah tahu panggilan khusus kita, vokasi kita, tapi dalam mengerjakannya atau in the end kita gak makin serupa dengan Kristus, tetap aja gak tercapai. Gak tercapai juga apa yang menjadi dari tujuan Allah. Dan itu membawa ke dimensi-dimensi yang lain. Misalnya satu, kita jadi lebih fleksibel lah gitu in terms of kapan harus move mungkin ke vokasi yang lain. Iya, benar. Atau ke area bidang yang lain. Iya, benar. Kan? Atau kapan mencapainya gitu. Karena kita sadar bukan vokasi itu yang paling penting, tapi panggilan si seseorang ini gitu. Seseorang itu mau panggil kita kemana? Mungkin 5 tahun dari sekarang, keluarga kita harus menjadi misionaris di tempat tertentu. Siap Tuhan, karena Tuhan yang memanggil dan kepada Dia kita dipanggil. Jadi it's okay. Atau misalnya dipanggil ke kota besar malah. Jangan merasa kayak aduh ini pikiran kami lagi sih. Kota besar, wah itu mah bukan panggilan, soalnya mewah hidupnya. Enggak juga, tapi kalau Tuhan memang panggil kita untuk melayani di kota yang besar, di mana sekularitas sudah lebih besar daripada diri. Kenapa enggak kita untuk siap untuk dipanggil gitu loh. Benar, setuju. Dan juga itu kan tadi mengerjakan, dan juga withdraw postpone. Kayak misalnya kasus aku gitu ya. Tadi kan kamu nanya tapi aku belum jawab gitu ya. Iya, kayak aku merasa ada periode di dalam hidupku yang kok kayaknya aku nggak jelas sih ini arahnya gitu. Aku kayak di rumah doang ngurusin anak doang ya, walaupun kita nggak bisa bilang itu doang ya gitu. Tapi kok kesannya ini nothing to do with my calling as a doctor gitu misalnya, atau ya seperti yang aku harapkan dulu waktu aku mahasiswa gitu. Tapi yang waktu aku sekarang aku reflect ke belakang, aku ngelihat pada masa itu Tuhan tuh lebih mentingin untuk shepherding my heart gitu, instead of achieving one certain goal untuk ya mungkin untuk aku mencapai vokasi tertentu, atau ya untuk pekerjaan sesuatu yang Tuhan siapkan bagiku gitu. Tapi bagi Dia pada saat itu momen 3-4 tahun itu lebih penting aku mengkurasi hati anakku ini supaya lembut, supaya rendah hati, supaya punya meekness gitu, supaya long suffering misalnya gitu, supaya aku prepare untuk pekerjaan baik berikutnya. Jadi
kayak apa ya? Aku jadi ngeliat gini loh, misalnya Tuhan yang kasih kita panggilan, Tuhan juga yang tentuin kapan kita mencapainya. Tuhan juga yang tentuin strateginya gimana gitu. Tuhan juga yang tentuin kapan break, kapan maju, lanjut, kapan cepet gitu kan. Kapan naik tahan, atau turun. Iya, kapan selesai bahkan. Sampai hidup jadi, kita selesai. Iya benar. Dan pada akhirnya yang kata kamu tadi sih, kita makin serupa sama Kristus apa enggak? Karena ujung-ujungnya tetap harus yang tadi Roma 8 itu 9 tadi gitu. Ya, jadi untuk penutup ada satu quote bagus nih dari film Marvel. Siapa tuh? Doctor Strange. Waduh. They weren't about us, they were about you. Not only about me. Steve, everything is about you. Nah, jadi hati-hati kayak kita berkedok untuk aku jadi profesi tertentu untuk menolong orang banyak dan lain sebagainya. Tapi tujuan utamanya balik lagi ke diri gitu, untuk menolong diri sendiri sebenarnya, supaya diri lebih famous, diri publikasinya lebih banyak dan namanya masuk ke ResearchGate, muncul di Citasi berapa kali gitu, atau publikasi di Nature atau di mana, dan itu semua kan ambisi-ambisi ya untuk diri lagi. Jadi hati-hati sih, kayak berkedok untuk menolong orang lain, tapi sebenarnya tujuannya untuk diri sendiri lagi gitu. Iya, jadi tetap buat teman-teman yang juga lagi bergumul dengan panggilan ini sama seperti kami ya, karena panggilan itu fluid terus harus digumulkan gitu. Balik lagi relasi sama Tuhannya kayak gimana ya kan, supaya kita terus memperhatikan gitu, menyelidiki motivasiku tuh masih benar nggak ya Tuhan gitu, untuk Tuhan atau malah untuk nolongin diri sendiri. Dan berikutnya habis ini kemana Tuhan, koram deo bener-bener hari ini mau ngapain nih Tuhan gitu, bulan depan, tahun depan dan so on gitu. Ya, jadi ya episode kali ini pun reminder buat kita, notes buat kita, supaya nanti waktu kita lagi-lagi memikirkan diri, kita kunjungi lagi episode ini. Nanti view-nya yang banyak dari kita sendiri juga ya. Emang iya sih, Prasema yang paling sering nonton ini. Ya udah, oke deh. Sekian aja teman-teman. Semoga kita makin teguh di tengah panggilan kita. Ada yang jatuh. Oke. Sekali lagi teman-teman. Semoga kita makin teguh untuk mencari dan menemukan panggilan kita, yang itu adalah Allah itu sendiri. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.